Nah, itu tadi cerita asal muasal kenapa maling kundang dikutuk jadi batu. Mulai sekarang, sebagai anak, kita harus selalu menghormati orang Tua. pinter. Wah, seru juga ya ceritanya. Tante masih punya banyak cerita lainnya. Tapi nanti Tante cerita ya. Iya. Sekarang Tante mau ada tamu. Nik boleh main dulu. Hati-hati ya. Brosis, apa kabar? Masih bersama saya Leslie Fatwa. Tentu saja di acara yang menyuguhkan diskusi panas, debat yang mengikat, mengangkat harkat dan menyisihkan yang tidak kuat. Mengupas masalah dengan singkat, tepat, tanpa ada kata sepakat. Inilah dia debat usil. Jangan usil kalau asal. Brosis, dongeng masih merupakan salah satu cara efektif orang tua untuk menanamkan pesan moral pada anaknya. Lewat dongeng, anak-anak bisa menumbuhkan daya imajinasinya. Namun sayangnya Brosis, kebiasaan mendongeng kini sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat Indonesia mulai merasa dan berpikir bahwa dongeng tidak lagi relevan untuk kehidupan saat ini. Yang jadi pertanyaan, masih penting gak sih dongeng untuk anak-anak? Brosis, seperti biasa, saya hadir hari ini sudah ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong sebelum mulai. Brosis, mumpung sudah ada di sini semua nih kubu panelis nih, saya mau tanya nih ke Mang Jejen dulu lah. Mang Jejen, menurut Mang Jejen penting nggak sih, masih perlu nggak sih ini dongeng untuk anak-anak? Jadi begini, secara struktural organisasi ini dongeng Pak, bukan organisasi. Oh, iya. Jadi kalau saya bicara, tolong dengarkan dulu. Saya mendengarkan. Kayaknya Mang Jen, kenapa dia nyeletuk gitu nyeletuk? Kayaknya belum siap deh kalau Belum siap, dia Soalnya karena coba apa? Kita mah sudah resmi pakai koko dan gamis dari Nidras. Itu darah kebagus. Nah, lawannya juga nggak ada. Takut. Nggak ada. Muat bajunya, kenapa? Benar. Ini kekuatannya berdua. Iya. Berdua. Ini kekuatan ini ada 100 orang di belakang saya dan satu ilmu di sini. Gitu. Kita nanti akan buktikan siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Pertandingan Bukan ya? Tapi kan orang cermat itu kalau tidak ada layan ya, tidak ada kawan, kalah sama yang cerdas. Gitu. suka keeng itu. Nah, itu. Tapi Mang Jen, lawan. Belum terbukti. Siapa yang akan menang lawan perdebatan kita ini ya? Apakah memang saya atau kalian berdua? Di saya sendiri Tapi ini. mata Anda melihatkan ketakutan. Oh, saya tidak kira. pernah takut saya. Mata anak sepertinya tunduk gitu. Memang Pak. Jadi seolah-olah tidak mau melawan kita. Betul. Ini kacamata sebagai penerawang ya. Penerawang. Apa Penerawang. Penerawang. Terawang maksud saya. Jadi begini, secara notabene Wah, bahwa kayak dongeng terlalu- itu walaupun itu sudah lama, tapi untuk saat ini walaupun zaman sudah jauh Berubah sekali ya. berubah, tetap perlu untuk Tetap perlu anak-anak. ya. Ya. Nah, betul. Saya menambahkan Mang Jejen karena mendongeng ini adalah sebuah unsur ketika anak mendongeng itu atau anak diberikan dongeng akan terpacu motoriknya. Iya. Dia untuk berimajinasi, tetapi betul. tetap sebagai orang tua kita ambil positif. Gitu maksudnya. Dongeng yang memang Betul. mencerminkan Betul. contoh untuk ditiru anak itu Iya, ya. Betul. karena kan gini, ketika saya mendongeng sebagai seorang ibu, anak didengarkan, anak mendengar, lalu terhanyut di dalam itu, di dalam dongengnya itu, dalam cerita. dan akhirnya dia menyimpulkan dalam mimpi. Nah besoknya sebagai orang tua saya menjelaskan bahwa yang jelek itu jangan dituruti, yang bagus itu kita ambil, gitu maksudnya. Gitu. Gimana? Tunduk asal dengar dongeng. Saya dongeng Ya, gitu kan. begini, menurut Anda dongeng itu perlu ya Iya. untuk anak-anak karena menstimulasi untuk daya motoriknya. Buat saya nggak penting. Kenapa nggak penting? Dongeng itu banyak khayalan. Zaman sekarang itu berbeda dengan dongeng zaman dulu. Coba zaman dulu seperti apa? Zaman dulu memang ketika berbicara masalah dongeng itu banyak tentang maling kundang, tentang dongeng-dongeng yang ternyata dibicarakan sama anak itu kan cerita-cerita zaman dulu.
ketika kita mendongengkan sama anak-anak, otomatis anak-anak itu kan banyak berhayal. Gak baik buat saya ketika anak-anak itu banyak berhayal. Tetapi dongeng seperti apa dulu? Nah, Ya sekarang dongeng secara tidak nyatanya sebenarnya hanya sebuah dongeng. Sebetulnya gini, Anda tadi bilang kan hayal. Iya. Kalau saya itu lebih ke berimajinasi. Iya. Bagaimana caranya? Berimajinasi Betul. dan berhayal Anak sebetulnya. ketika mendengar dongeng dia berimajinasi. Oh, kalau saya melakukan seperti itu akibatnya seperti ini. Saya melakukan ini akibatnya seperti ini. Betul. Tapi kan kalau Anda berhayal, tadi katakan Anda bilang berhayal, itu kan melambung jauh tinggi gitu maksudnya. Teh. Betul, tapi buat saya begini. Harus bedakan dong. Permisi sebentar. Kenapa ya? Stop dulu atuh, jangan ribut-ribut aja. Iya ya, memang. Yang justru yang ribut. Ada yang berisik dari tadi jadi sampai tutup. Yang lagi masak sampai terganggu konsentrasinya karena ribut. Oke, baiklah Brosis. Yang punya nih. Sebelum kita lanjut perdebatannya, saya sudah kedatangan bintang tamu hari ini. Dia adalah seorang perempuan yang luar biasa, anak yang masih berusia belia. Dia adalah seorang pembaca dongeng. Kita panggilkan saja ke hadir di tengah-tengah kita. Chef ada. Boleh berikan tepuk tangan. Luar biasa. Silakan. Apa kabar, Pak? Bos, aku silakan dulu ya, Bos. Namanya siapa ini? Makan dulu kata itu. Perkenalkan, nama saya Aurel Safa Kaila, biasa Kelihatan dipanggil kamu Aurel. besar. Biasa dipanggil Aurel. Aurel kelas berapa sayang? Aku kelas 6. Kelas 6. Hobinya Hobi aku membaca, membaca. sama dance. Wow, luar biasa. Ada pertanyaan dari Abu Lala? Sama kayak Mang kalau, Jejen. kalau saya lihat ini sebelum kelas 6 pasti kelas 5 dulu ya. Jadi Saya Aurel. bisa merawat. Sebenarnya kelas berapa? Kelas 6 SD ya? Pernah SD? Hah? Pernah SD belum? SR dulu. Oh, SD. Jawabannya sama sekali ya. Sama Ayo, ya, ada hobinya. pertanyaan untuk Aurel. Aurel adalah pembaca dongeng ya? Pernah membaca dongeng apa aja? Storyteller ya, storytelling ya? Storytelling. Storytelling ya? Ini seorang storyteller Pak. Seorang storyteller, tapi dia jadi storytelling ya? Asal lihat kak. Storyteller itu pelakunya, Iya. storytelling itu pekerjaannya. Dongeng lah itu Ah, apa iya, namanya? Ya, hanya bahasa Inggris. Yang akan dibawakan dongeng sekarang apa? Aku mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Batu Menangis. Batu Wow. menangis. Luar biasa. Kayak Mang Jejen juga dia mah suka menangis. Brosis, kita dengarkan dongeng dari Aurel. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi kehidupan mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua ini dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Selain pemalas, ia juga sangat manja. Kerjanya hanya berdandan. Segala keinginannya harus dituruti, tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin. Suatu hari, ibunya mengajak Darmi ke pasar. Dengan jarak yang sangat jauh, mereka berjalan kaki. Permintaan Darmi kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakangku saja." Darmi berjalan dengan baju yang sangat bagus, sedangkan ibunya berpakaian yang sangat dekil. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda. "Hai gadis cantik, siapakah perempuan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Darmi pun menjawab, "Oh, dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku." Pada awalnya, ibu Darmi hanya bisa menahan diri. Namun berulang kali dia mendengar jawaban itu, ibu Darmi sudah tak tahan lagi. Maka ia pun berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Kau beri hukuman untuknya."
Setelah selesai Ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. "Ah, Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. "Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi." Darmi merintih sambil menangis. Tapi sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Karena sudah durhaka kepada ibunya yang telah merawat dan menjaganya. Akhirnya batu itu dipinggirkan oleh orang-orang. Sampai sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Terima kasih. Terima kasih Aurel, boleh cerita lagi luar biasa. Itu cerita tadi tentang Darmi Darmi dan ibunya. dari judulnya apa? Batu menangis. Batu Menangis, luar biasa. Jadi sedih ya, merinding nggak dengarnya? Merinding ya? Dan setelah 10 tahun kemudian batu itu dibikin batu aling. Mungkin itu dari agaknya di sana luar itu. biasa. Terima kasih Aurel, luar biasa sekali ceritanya. Jadi itu memang mengandung pesan moral untuk anak-anak bahwa harus boleh disampaikan pesannya ke teman-teman yang di luar sana, anak teman-teman sebagai anak harus seperti apa sama ibunya. Sebagai anak, kita tidak boleh durhaka kepada ibunya, harus menghormati dan menyayanginya. Luar biasa. Aurel kelas 6 SD ya. Sukses terus baca dongengnya, sukses terus juga dance-nya dan hobi-hobi yang lainnya. Suatu saat Aurel akan datang lagi di sini dan menampilkan kemampuan dance-nya. Boleh ya? Boleh. Terima kasih Aurel sudah mampir. Aurel nanti kalau sudah selesai di sana sekolah jangan sekolah lagi di sana ya. Sudah lulus. Lulus, Pak. Geus lulus naon deh intinya tuh ya. Nah, makanya saya akan Boleh, peringati. boleh. Aurel boleh cari dulu di antara boleh. Ya. Ayah kenapa Ayah? Ya. Sedih. Nemu batu durhaka. Kira ya takut jadi batu durhaka. Bukan, yang mah dikutuknya bukan jadi batu, jadi panci. Panci banget. Ya, terima kasih Aurel. Proses kita lanjutkan lagi debatnya masih bareng saya Lesti Fatwa dan tentunya di debat usil jangan Usil kau asal. Proses kita lanjutkan lagi perdebatannya masih bareng saya Lesti Fatwa dan masih juga di debat usil jangan Usil kau asal. Ya, menurut saya dongeng itu sangat perlu sekali karena setelah tadi didengarkan ya. ya didengarkan banyak pesan moral yang harus memang karena begini secara apa ya Undang-Undang Dasar tahun 1970 pasal berapa berapa ya kira-kira ini? pasal 2 ayat 3 itu kalau anak dikasih tahu secara lisan oleh orang tua itu kadang-kadang tidak menerima, susah. Tetapi kalau lewat dongeng itu karena menyimak gitu kan itu ada pesan moralnya itu ya sedikitnya adalah. Tapi kan kadang-kadang gini ya Bu ya Kang ya, dongeng itu kan perumpamaan bercerita. Nah kadang-kadang kan ada kemungkinannya adalah dia juga menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari esensi ceritanya gitu. Kayak tadi apa sih ceritanya kan kalau misalnya kita salah tanggap bisa jadi oh ternyata begitu ya sikap ternyata ada itu yang makanya ditiru, gini, gitu. gini sebentar ini kubu dulu yang kanan ya karena kita identik dengan kebenaran bahwa dongeng ini diciptakan atau dikarang oleh seseorang yang memang sudah memberikan pengalaman. Nah jadi mungkin dia menulis dongeng itu secara Sudah melakukan strukturalnya gitu ya. Jadi sudah dia melakukan observasi betul terlebih dahulu. dengan pengalamannya sendiri yang akhirnya nah pesan moral itu yang memang kita sebagai orang terdekatnya sebagai ibunya atau sebagai kakaknya harus memperjelaskan Disampaikan. menyampaikan. Saya setuju dengan pesan moral itu tapi sebetulnya tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Tidak harus melalui dongeng. Tidak harus melalui dongeng. Dari arti- sudut mana sih sebetulnya tidak relevan? dari sudut kiri. Iya Anda berarti Iya, kalau saya kan kanan sudut kan kiri relevan kan. banget. Iya, artinya tidak relevan. Itu ketika berbicara masalah dongeng tadi batu menangis. Itu banyak berhayal menurut saya. Itu hayalan yang luar biasa. Karena tidak mungkin Tidak mungkin. Tetapi Sebentar, saya belum beres bicaranya, Bung. ya tapi kan itu silakan. Oke, sebenarnya bukan bukan
khayalan sebentar. sebenarnya. Begini. Aurel tadi bagus menceritakan, dan itu sangat luar biasa buat saya. Artinya Aurel ini punya talent yang untuk bisa membacakan dongeng ya, menceritakan dongeng. Tetapi buat saya dongeng itu buat sekarang ini tidak penting. Karena kenapa? Satu, zaman mutakhir sekarang itu tidak perlu dongeng. Kasih contoh selain dongeng apa sih yang kira-kira bisa diserap sama anak-anak? Ya hanya sebuah tontonan dan sebuah cerita yang relevan dengan sekarang. Oh enggak gitu sih. Ya misalkan begini, ini Sinetron. banyak sinetron saya pikir tidak. Itu tidak, artinya terlalu jauh lah. Oke. Artinya hanya banyak kejadian-kejadian masyarakat yang sekarang kita tonton itu kan itu bisa diceritakan sama orang tuanya. Bukan hanya dongeng. Dongeng itu artinya kalau menurut saya ya. Dongeng itu kaitannya adalah dengan hal Dengan- yang terjadi yang di masa lalu, background masa lalu. backgroundnya masa lalu gitu. Tapi kan gini kan, Sebentar, saya belum beres, Bu. Enggak, saya Aduh. gini, jangan dulu titik tapi kita komakan dulu. Iya. Maksudnya gini, Itu dongeng kamu ini jangan neutral. betul, dongeng ini bukan sebuah hayalan bagi saya, itu adalah perumpamaan. Nah, bagaimana Simbol. cara kita mencernanya? Dibandingkan dengan tadi yang mutakhir zaman sekarang ini, bagaimana kita mendongengkan masyarakat memasyarakatkan dongeng gitu. Kayak Maksudnya degung itu. dong. Iya. Memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Maksudnya biar dongeng itu adalah sebuah cerita Iya. di mana memberikan sebuah pengalaman di dalamnya. Iya. Nah, maksudnya gini, dengan kondisi yang mutakhir zaman sekarang ini ya, ada yang sinetron ini kan itu banyak gitu ya, yang batu menangis tiba-tiba keluar air mata. Tapi kan kalau di dongeng itu imajinasi anak gitu. Betul, dan itu tidak membuat minat baca sebetulnya buat saya. Jadi lebih ke Kalau Lebih ke anak banyak pendengar, saja. Iya gini, saja. kalau anak sudah bisa mendongeng, tentunya anak membaca. Jadi dia akan berpikir kalau saya ingin mendongeng, saya harus membaca dulu Hanya dongengnya. satu orang yang membacanya, yang mendengarkan tidak. Tapi kan bisa menumbuhkan minat banyak orang, akhirnya termotivasi. Anda hanya satu sisi saja sih. Coba Bang Jaja Ya, gimana? jadi Begini, bentar, saya belum beres, saya sendiri di dia. Oke. Tadi bertanya kepada saya. Iya, soalnya. Kenapa ayamnya rocos? Iya. Bang Jaja. Kang Rindra jatah berdua Betul. ya. Tapi kan belum saatnya. belum saatnya. Jadi Lanjut, lanjut. dongeng itu menurut saya kan itu tuh apa ya namanya warisan leluhur budaya kita yang harus Warisan kita lu itu pertahankan. bukan hanya dongeng, Pak. Ada Ya. tanah, ada rumah. Yang kita bahas ini dongeng. Oke, Bu. kan? Maksudnya budaya yang memang harus dikembangkan sekarang. Ayo terus Ya, Raden. jadi begini, secara kultural dan kalau menurut saya secara geometris gitu ya. Jadi dongeng itu perlu untuk diteruskan oleh anak-anak kita zaman sekarang. bukan diteruskan oleh anak-anak sekarang. Maksudnya anak-anak meneruskan, kita juga sebagai penerus harus nerusin. Ya iya, kan kita dulu pernah anak-anak. Nah, maksudnya tadi salah Bang Jaja, di sini diserang. Ya nggak apa-apa lah, diserang lagi, serang Begini, balik. makanya itu tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya bilangkan tadi, zaman sekarang jarang sekali orang yang mendongeng. Ya makanya kan harus Iya kan sekarang, dibudidayakan, iya kan. Memang tujuan kita adalah menyatukan masyarakat dan masyarakatkan Nyatu. Dongeng maksudnya. dongeng. Itu artinya tujuan kita adalah membuat anak-anak mendengar cerita itu kan, tetapi tidak harus melalui dongeng buat saya. Iya. Artinya, sekarang saya tanya, pernah nggak mendongengkan anak-anak? Saya pernah, Pernah. karena saya adalah seorang ibu. Ketika anak saya mau tidur, saya dongeng. Saya Saya dongeng. mendongeng. Dongeng Dan apa? Salah satunya. Dongeng si kancil dan buaya. Tapi saya justru menjelaskan setelah dia bangun tidur. Nah, bahwa kancil itu cerdas, bahwa buaya ini begini. Nah, jadi dia berpikir kan, membangun motorik anak untuk bisa lebih memahami daripada nonton sinetron. Betul cinta gitu kan. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang kalau kita tidak berikan dongeng yang memang khusus buat anak, Iya. nonton yang aneh-aneh kan di TV kasihan. Nggak ada yang aneh-aneh di TV. Iya, kayak saya jadi Memang misalkan nih. betul, buat saya yang di TV yang paling percaya itu Adam sebetulnya, Mah. Menurut saya Adam di TV. paling relevan. Yang paling relevan itu azan sebetulnya buat Iya, saya ya. bener. Di TV itu. Enggak juga. Kayaknya gimana Bang Jaja coba? Jadi memang ini susah untuk Susah ya? dikasih tahu karena Ya memang saya susah, Pak. Iya. Memang saya kekeh dengan bahwa dongeng itu jadi tidak mau penting. Anda sekarang apa? Oh iya. Saya ini singkil. Tadi kan di berputar, Heeh. sekarang udah singkil. Iya. 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 Apa sekarang? Saya juga udah dari tadi single, Pak. Oke. Artinya kita sudah siap. Oke. nih, Jadi bertemu. begini, dongeng itu saya pernah sebelum tidur anak saya suka didongengin. Anda punya? Punya Dongeng apa? dongeng juri. Pak, dongeng juri. Ya. Artinya mendongengkan bagaimana atau itu menyingsienan sama dengan seperti itu. Ya, Iya. tapi kan ada sisi baiknya bahwa kalian itu jangan takut sama juri. Juri itu Nah, tidak ada. betul. Kalau takut sama ongol-ongol boleh. Oh. Kan ada banyak orang takut sama rambutan ya. Tapi sebenarnya gini Mas Jen ya,
Mang Jen itu jangan ngasih dongeng ke anak jurik atuh Mang Jen. Jadi maksudnya cari dongeng yang cocok buat anak salah. Ya itulah salahnya saya. Masalahnya yang belum mengikuti diri sendiri. Jika jurik. Nah, jadi gitu bahwa Mang Jen tadi mungkin ada kesalahan untuk mendongeng jurik, tapi Ya. di sisi lain ada nilai positifnya bahwa anak jangan takut dengan jurik karena jurik Ya. itu tidak ada. Gitu. Betul, tapi kan sekarang itu hanya kenangan manis buat saya dongeng itu. Aduh. Artinya begini Bunda, jangan sampai itu menjadi kenangan manis. Harus diturunkan atau diterapkan pada anak-anak kita bahwa dongeng itu ada dari zaman Betul, dulu. dongeng itu tradisi turun temurun. Nah, Warisan. itu maksudnya tradisi turun menurun yang harus diturunkan, bukan Oke. dihapuskan. Menjadi sebuah tradisi turun Betul, menurun ya. iya, Artinya, tapi sekarang kan tidak turun. Anda turun ke Anda, dan saya mah turun dari mata ke Karena hati. buat saya tidak relevan. Kalau saya mah relevansi ya. Relevansi. Oh, Contohnya tidak. tadi saya sangat bangga sekali dengan De Aurel tadi, dia masih tetap dongeng. Saya sangat bangga dengan Aurel karena dia punya talent yang luar biasa Iya. buat saya. Tetapi buat saya dongengnya itu buat saya itu tidak penting. Begini. Ya anak karena sudah tua, kan itu dongeng untuk anak. Harusnya Anak Anda sudah yang tua, mendongeng. tidak merasa sudah tua, anak Pak. Nah, Iya. Ngaca tuh. Saya ngaca Pak, cuman Bapak Jangot Saya yang lebih bilang tua. ini anak sudah tua Anda. Ini Jangot yang lebih tua siapa? Saya. sebentar. Karena saya harus dongeng. Sebentar. Saya jadi bingung ya. Ya, saya bingung, Bu Host. Ya, kenapa ya? Istirahat dulu atuh. Oh, gitu ya. Istirahatnya apa nih kita? Terlalu tegang, Bos. Santai dulu, santaikan dulu, lemesin dulu Ya. guys. Ya, saya jadi ini udah singgil gini. Sebentar, menuduh-nuduh ke saya udah tua tapi dia bercermin Pak, coba Pak. Ini make up. Ayo kita lanjutkan lagi nanti perdebatannya karena seperti biasa ini selalu belum ada kata sepakat Betul, bersama. betul. Saya Kita sih akan- pengen bertanya kepada apakah memang perlu dongeng Iya, nanti itu kita atau akan tidak. tanya. Kita akan tanya. Proses jangan kemana-mana, kita akan mendatangkan narasumber dan kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang pentingnya dongeng ini. Jangan usil. Kalau asal. Proses perdebatan yang selalu panas memang di antara kubu kanan dan kiri. Iya, Tepuk kursi tangan kursi lagi. panas. Kursi Ya. panas. Kursi panas namanya juga. Ini kursi dingin. namanya. Proses kita akan panggilkan narasumber kita hari ini seperti biasa yang akan menjelaskan tentang pentingnya dongeng untuk anak-anak. Eyang, Siap, Bos. Eyang ada tamu di depan, boleh tolong panggilin Segan. Kayaknya sudah nunggu dari pintu. Terima kasih ya. Yang jadi gitu. Ya, pindah. Saya Apa usir-usir saya? Pindah. Iya, pindah Ini sebelah kayak sana. boleh. Pindah. Saya berteman lagi ya. Nah. Luar biasa. Waalaikumsalam. Silakan kasih penghormatan dulu boleh? Siap. Silakan duduk Segan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Luar biasa. banget. Kelihatan cerah. Ya, sama ya. Jadi gimana gitu? Saya kalau kalian lihat Cece yang tadinya saya ngantuk jadi canggih. Karena ageng. Betul. Oke, proses langsung aja kita tanya nih. Yang tanya juga bukan saya, tapi langsung aja. Mau mulai dari Ya, Kak. saya aja Mungkin dulu mau tanya begini. dulu sama Cik kan? Ini saya pengen nanya, Cigan, ini kan tadi kan saya berdebat nih masalah dongeng anak-anak masih pentingkah? Buat saya sih tidak penting, tetapi bagi kubu sudut kanan ini memang katanya penting karena memacu motorik anak katanya. Nah sebetulnya menurut Cigan sendiri, pentingkah dongeng anak-anak itu? Jadi gini, Kak Linda, dongeng itu kan memacu, menggali imajinasi anak. Betul. Nah, jadi semakin sekarang, apalagi zamannya medsos, zamannya digital, itu kan semakin berkembang tuh kemampuan imajinasi dan lain sebagainya. Nah, dongeng itu sebenarnya sangat banyak pengaruhnya, yaitu menggali anak itu satu bisa membayangkan, menangkap konten tanpa merasa diajarin. Betul. Apalagi kalau ibunya yang kemayu nih kayak Teh Leslie nih, ngeceritainnya, iya anak saya. Oh, yang main. Iya, gitu. Kalau Baru saya tahu saya. halus maksudnya kan, kalau saya kan ageng gitu ya. Ini mah Mayu, kalau saya Kemboja. Iya. Kalau saya kemana aja. Jadi dengan suara, intonasi gitu ya,
itu kan membuat anak itu awalnya kan berimajinasi. Ya. Nah, si dongeng itu sendiri ada dua macam. Ada fiksi, ada non fiksi. Nah, kalau fiksi itu adalah berupa cerita yang memang imajinasi penulis, penulis dongeng. 1 tahun yang lalu saya sempat membuat juga cerita tentang dongeng ini. Jadi itu imajinasi si penulis yang hebat ingin menyampaikan materi apa sih gitu. Misal anak pintar, kalau diajarin langsung kan anak bete. Nah, lewat dongeng lah dengan bahasa yang enak. Nah, Kang Lindra, kalau dibilang zaman sekarang misalkan penting atau tidak karena misalnya adanya digital dan sebagainya, bagi saya penting. Menurut psikologi, touching ibu terhadap anak, apalagi zaman dulu itu selalu diarahkan, ibu kalau mau bobo ajak dong anaknya mendongeng. Pernah dengar ya? Kenapa tujuannya? Ada interaktif antara ibu dan anak. Terus tapi zaman sekarang itu jarang ada ibu-ibu yang mendongeng, hanya main HP sebetulnya. Nah, itu. Ini memang menjadi PR ya buat ibu-ibu. Nah, sekarang kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu. Saya sih bercerita. Nah, jadi kalau enggak gunakan dongengnya, kalau zaman dulu kan nyari buku. Nah, sekarang cari aja di Mbah Google. Dongeng masa kini. Teng. Nah, keluar lah. Jadi ibu-ibunya tetap pegang handphonenya, kan susah ya ibu-ibu zaman now ya. Kayaknya teh HP teh susah dilepas gitu. Jadi sebetulnya yang namanya dongeng itu tidak melulu harus cerita yang diangkat dari kejadian masa lalu kan. Tergantung si penulis dan tergantung ingin apa yang disampaikan. Nah, kalau kita sebagai orang tua kan intinya mengajari moral anak dengan cara anak itu rileks. Kan dengan dongeng, apalagi kalau belajar pendongeng kayak tadi awal ya, itu kan si pendongeng itu diajarin intonasi naik turun, perubahan peran, itu diajarin. Kan anak tuh jadi enak. Kadang-kadang bahkan kalau ibunya pintar, walaupun ujungnya gini, biar cepet tidur gitu ya. Iya, betul. Tapi saking menggebu-gebu biar anaknya cepet tidur dan ibunya bisa main HP, walaupun begitu, tapi intinya kan tersampaikan. Suaranya dibagusin, terus udah gitu intonasinya dibagusin sampai udah jadi anak. Nah, tapi ibu harus hati-hati. Jangan menceritakan kayak tadi kan yang awal itu kan kalau cerita doang kan yang ditangkap kejelekan. Ya, tapi harus ibu juga cepat ketika anak itu mau tidur, ibu harus cepat melihat situasi. Ya itu lagi si anak itu. Ya, jangan bangunin. Nak, ibu dongengnya belum selesai. Nggak boleh, tapi harus pintar sikonnya supaya si closing dari cerita itu nyampe positif. Pesan moralnya. Pesan moralnya. Itu kan tujuannya membuat anak tidur ya. Ya, itu contoh ya, kalau misalnya nggak tidur buru atau sare kan gitu. Ya mungkin ada waktunya juga ya, ketika kita ingin mendongeng di saat santai, kan bukan hanya tidur aja sih. Atau zaman sekarang mungkin karena lagi PJJ kan masih diperpanjang nih sekolah di rumah. PJJ anak itu misalnya disuruh, misalnya ibu dikasih clue, ibu harus ngajarin anak karakteristik unik. Kumaha sih karakteristik unik teh? Lewat dongeng gitu. Jadi pertanyaannya lagi, apakah dongeng itu kan membuat ada sebuah hayalan kan? Iya, imajinasi. Apakah kalau misalkan orang tua mendongeng, kemudian apakah si anak itu bisa berhayal lebih tinggi lagi? Bisa. Maksudnya gini, apa orang tua bisa menahannya juga? Tidak. Sebenarnya tidak boleh ditahan. Gitu. Ada teorinya itu bahwa mimpi anak, bahkan kita nih udah tua-tua juga harus mempunyai daya hayal yang tinggi. Karena orang yang hebat, punya imajinasi yang hebat, itu dianya biasanya punya effort yang hebat. Nah, caranya tinggal kita memberikan poinnya yang tepat. Awas hati-hati. Jangan sampai kita saking pengen ngasih anak itu imajinasi bagus, itu poinnya, tapi tidak ditambah ilmu lainnya. Sehingga anak nanti jadi megaloman. Tahu enggak? Karena megaloman. Merah. Rambut saya. Merah. Jadi maksudnya jangan sampai dia sok jago gitu. Misalkan nih kakak ceritain tentang misalkan seorang anak pernah dulu ada gadis bionik, yang sangat luar biasa dengan kecepatan dan sebagainya. Terus anak itu tuh sebenarnya punya kelemahan misalkan. Terus kita paksa dia harus seperti itu. Itu malah jadi terbalik. Jadi harus paham juga. Jadi itulah pentingnya dongeng. Brosis, demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan pentingnya dongeng untuk anak. Buat ibu-ibu dimanapun Anda berada, yuk mari kita bercerita untuk anak-anak kita. Ingat, cerita yang sampai pesan moralnya kepada mereka. Kembali lagi di Debat Usil, episode yang akan datang. Jangan usil kalau asa.